Kalau nggak lulus nggak bisa kerja, mau gimana lo kalau nggak lulus itu? Halo guys, assalamualaikum dan terima kasih sudah mau mampir ke channel aku. Di video kali ini aku mau bagi-bagi ke kalian 7 tips dan trik untuk bisa lulus UKOM one shot, satu kali UKOM langsung lulus. Mau tahu apa aja tipsnya? Jangan skip videonya ya, tonton sampai habis. Sebelum bekerja, seorang mahasiswa keperawatan wajib hukumnya untuk lulus yang namanya uji kompetensi. Baik itu D3 ataupun S1 itu wajib banget hukumnya lulus uji kompetensi. Buat yang nggak tahu uji kompetensi itu apa, jadi uji kompetensi itu sejenis kayak ujian nasionalnya waktu kita sekolah gitu loh guys. Kayak kita di SMP dan SMA tuh kan ada tuh namanya ujian nasional. Nah itu sejenis itu. Jadi mahasiswa keperawatan itu udah lulus sidang KTI ataupun skripsi ataupun KTI-nya yang di nurse tugas akhir itu belum selesai perjuangannya guys. Masih harus ikut lagi ujian nasional yang namanya uji kompetensi ini tadi. Kalau lulus uji kompetensi ini baru bener-bener tuh pendidikannya dinyatakan selesai, dia dinyatakan kompeten dan dia berhak untuk bekerja. Jadi kalau misalkan seorang mahasiswa keperawatan yang D3 maupun yang nurse belum lulus uji kompetensi, mereka belum diperbolehkan untuk bekerja di rumah sakit secara profesional dengan titelnya sebagai perawat. Mereka tidak diperbolehkan memegang pasien, mereka juga tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan karena mereka belum dianggap kompeten. Meskipun nilai ujian akhirnya di skripsi ataupun KTI itu tuh tinggi, tapi kalau misalkan mereka belum lulus uji kompetensi, mereka belum dinyatakan kompeten dan belum mampu atau belum diperbolehkan untuk memegang pasien. Dan uji kompetensi ini nggak jarang jadi dilema banget bagi mahasiswa keperawatan, khususnya aku pribadi. Waktu aku masih kuliah kemarin, masih baru lulus nurse, mau uji kompetensi itu bener-bener jadi kayak beban banget gitu loh guys. Gimana nggak jadi beban ya, kita udah kuliah lama, udah kuliah 5 tahun, capek dengan segala rintangan, mendaki gunung lewati lembah yang ada, udah lulus, apalagi udah dinyatakan cum laude ya, tiba-tiba nasib kita bisa bekerja atau enggak tuh harus ditentukan lagi dengan yang namanya uji kompetensi ini. Kalau nggak lulus nggak bisa kerja, mau gimana lo kalau nggak lulus itu? Jadi itu tuh jadi kayak beban tersendiri untuk aku pribadi, khususnya ya waktu aku masih jadi mahasiswa kemarin. Tapi alhamdulillahnya aku bisa langsung lulus uji kompetensi satu kali atau yang biasa kami sebut itu one shot. Alhamdulillah banget. Makanya di sini aku mau bagi-bagi tips dan trik buat teman-teman semua, khususnya adik-adik aku nih yang lagi mau uji kompetensi kan di beberapa bulan lagi, sebentar lagi mau uji kompetensi. Oke, sebelum masuk ke 7 tips dan trik dari aku mau ngasih tahu dulu nih kalau cara belajar seseorang itu kan beda-beda ya. Aku sama kamu sama kalian itu pasti nggak sama cara belajarnya. Jadi di sini aku mau sharing, bukan berarti cara belajar yang punya aku nih yang paling tepat, itu enggak. Aku cuman mau sharing gimana sih cara belajar aku kemarin waktu menjelang UKNI atau uji kompetensi itu tadi. So, langsung aja kita masuk ke tipsnya. Tips yang pertama dari aku, kalian harus banget yang namanya bikin list atau data atau daftar 5 mata kuliah atau 5 materi yang menurut kalian paling sulit untuk kalian pahami. Gunanya adalah biar kalian tuh lebih fokus belajar ke 5 mata kuliah atau materi yang kalian pahami ini. Tapi bukan berarti yang lain itu kalian gampangin, enggak. Cuman kan pasti ada tuh beberapa materi yang kalian anggap paling sulit, susah kalian pahami. Jadi 5 itu kalian list dulu dan itu yang akan kalian fokuskan untuk belajar. Contoh kayak aku, 5 mata kuliah atau 5 materi yang paling sulit menurut aku ya, itu ada yang pertama ada keperawatan komunitas, kedua kode etik keperawatan, kemudian ada manajemen keperawatan, keperawatan anak dan keperawatan jiwa. 5 materi ini menurut aku paling sulit karena di sini ini kayak luas banget gitu loh cakupannya. Apalagi kayak keperawatan komunitas itu kayak luas banget gitu kan cakupannya, nggak di situ-situ aja. Kayak keperawatan anak itu tentang Denver apa segala macam itu buat aku sulit. Jadi 5 materi ini tadi yang aku masukkan ke dalam list tersulit menurut aku. Misalkan yang menurut kalian sulit itu ada GADA, ada KMB, dan yang lain-lain itu terserah, itu menurut kalian masing-masing aja. Tips yang kedua,
buat kelompok belajar, baik itu belajar langsung secara kelompok, ketemuan di satu tempat, di satu rumah, atau di perpustakaan. Tapi karena sekarang lagi pandemi, kayaknya lebih enaknya di grup chat aja ya, atau sekarang kan udah ada yang namanya Zoom sama Classroom, itu bisa banget dipakai. Karena apa? Belajar kelompok itu penting banget loh guys, karena kalian kan bisa saling tukar pikiran, saling sharing ke teman-teman. Kalau misalkan ada materi yang kalian nggak pahami, kalian bisa nanya ke teman kalian, karena bisa aja nih kalian nggak paham, teman kalian itu lebih paham. Kalau di aku itu bener-bener efektif banget, apalagi yang via grup chat. Walaupun kadang tuh banyak bercandaan, cuman dari bercandaan itu juga kita tetap belajar guys. Kita tetap saling bertukar informasi ke satu orang ke orang lainnya lagi. Penting banget sih kalau menurut aku, karena kalian pasti belajarnya santai, enjoy, dan pasti akan gampang diingat kalau kalian belajar sama teman kalian, apalagi teman kalian yang pinter. Dan yang pastinya sih kalian harus benar-benar cari teman yang sefrekuensi sama kalian ya guys. Maksud aku sefrekuensi ini bukan berarti teman satu geng kalian aja, bisa juga teman-teman yang dari luar geng kalian yang memang visi misinya itu sama untuk fokus belajar di UKNI, itu bisa aja gitu loh. Karena kita nggak tahu teman kita yang mana nih yang mungkin terlihat biasa aja, ternyata dia itu ada unggul di satu materi. Aku merasakannya sendiri waktu aku bikin grup chat kemarin. Awalnya aku kayak sedikit meremehkan orang ini, tapi ternyata dia unggul dalam beberapa materi yang menurut aku cukup sulit kayak gitu. Nah, jadi itu bisa tuh, kalian harus memasukkan seseorang yang di luar dari geng kalian atau yang di luar dari yang biasa kalian kumpul-kumpul, karena bisa aja itu tuh akan menetralkan kalian dan menambah wawasan kalian nantinya. Tips yang ketiga, kumpulkan sebanyak-banyaknya soal uji kompetensi dari periode-periode sebelumnya. Itu bisa kalian dapatkan di mana aja guys. Bisa kalian minta sama kakak tingkat kalian sebelumnya, atau kalian minta dari teman-teman kalian dari kampus lain. Bisa juga kalian minta dari dosen-dosen kalian. Kalau di kampus aku dulu ya guys, kami ada yang namanya review. Jadi setelah selesai itu, sebelum uji kompetensi 2 bulan ya kalau nggak salah, aku lupa, pokoknya 1 atau 2 bulan sebelum uji kompetensi itu kami ada yang namanya review. Jadi itu datang lagi ke kampus, belajar kayak biasa, tapi isinya itu kayak ngulang-ngulang soal-soal uji kompetensi yang periode sebelumnya gitu. Dan memang ada satu buku yang dikhususkan untuk pembelajaran UKNI, cuman ya aku tahu pasti banyak dari kalian yang nonton ini males banget buat baca buku itu. Karena kita sama guys, aku juga males banget sumpah, demi apa, aku beli bukunya tapi aku beneran males banget baca buku itu. Padahal isinya soal-soal juga, tapi entah kenapa kalau lihat buku yang tebel itu bawaannya kayak ngantuk gitu loh. Jadi kalau pas ngumpul di kelas itu malah kalau menurut aku pribadi itu nggak terlalu efektif buat aku, karena isinya banyak ngantuknya sebenarnya. Kalau buat temen-temen aku sih efektif aja, karena itu kan memang review, apalagi kan sama dosen ya. Tapi kalau untuk aku pribadi, aku lebih nyaman belajar sama grup aku tadi, kelompok belajar aku tadi, ketimbang aku harus ke kelas gitu loh. Kayak udah bosen banget gitu loh guys, 5 tahun udah gue kuliah di dalam kelas, terus harus belajar di kelas lagi, kayak gimana ya, udah bosen aja gitu. Tapi kalau misalkan sama teman-teman kan kita enjoy nih, bisa bercanda-bercanda terus sambil ngegibah juga, jadi lebih asik aja. Selain itu di internet juga banyak kok soal-soal uji kompetensi, banyak banget malahan soal-soal di itu ada beberapa yang tingkatannya itu jauh lebih sulit dari, jadi bisa banget buat ngelatih kalian, bikin kalian pusing duluan. Jadi pas kalian udah UKNI-nya tuh kayak santai aja gitu, karena udah ngebahas soal yang lebih rumit duluan gitu. Tips nomor 4, ini penting banget buat kalian yang sama kayak aku, yang males banget baca buku. Kalian wajib banget yang namanya nonton video-video, review-review, atau pembelajaran-pembelajaran untuk uji kompetensi. Di YouTube banyak kok yang ngebahas tentang materi-materi uji kompetensi, dan bahkan ada satu channel yang memang fokusnya untuk uji kompetensi. Di situ mereka ngebahas tentang materi-materi apa aja yang biasa keluar di uji kompetensi, dan soal-soal apa-apa aja yang keluar nanti di uji kompetensi. Jadi kalau buat aku pribadi, metode pembelajaran dalam melihat video itu benar-benar efektif banget untuk menyelesaikan soal-soal uji kompetensi. Itu benar-benar terbukti di aku ya guys, karena hampir setiap hari sebelum uji kompetensi, apalagi 1 minggu sebelum uji kompetensi itu, aku bener-bener ngulang-ngulang video yang ada di channel YouTube itu. 5 list
yang aku sebutkan di tips pertama tadi itu aku ulang-ulang terus. Video itu sampai muntah-muntah, pokoknya aku ulang-ulang terus. Jadi pas uji kompetensi memang materi-materi itu udah di luar kepala gitu loh. Jadi tips yang kelima adalah buat ringkasan atau rangkuman-rangkuman materi-materi yang kalian anggap sulit tadi. Jadi kan ada tuh udah di tips pertama kalian udah bikin daftar atau list materi-materi yang kalian anggap sulit. Terus kalian juga udah bikin grup belajar. Kalian juga video yang membahas tentang materi-materi uji kompetensi. Jadi kalian setidaknya sudah punya bayangan materi apa saja atau soal-soal apa saja yang bakalan keluar untuk uji kompetensi. Nah, kalian rangkum tuh di satu buku kecil atau kertas aja nggak apa-apa. Tulis santai pakai bahasa kalian, walaupun cuman kalian yang ngerti nggak apa-apa. Yang jelas kalian paham. Kalau aku biasanya aku nulis di buku kayak gini. Ini aku bikin ringkasan-ringkasan materi-materi yang aku anggap sulit. Terus aku warna-warnain, biasanya kayak gitu. Tips yang keenam yang gak kalah penting dari tips atau step-step sebelumnya itu adalah minta doa, minta restu, minta maaf ke orang tua kalian. Meskipun nggak ujian pun kita juga wajib ya untuk minta maaf, minta ridho, minta doa ke orang tua. Tapi tetap aja kita nggak tahu kesalahan apa yang bakal menghambat kita untuk menjawab soal-soal itu. Itu jangan dianggap remeh juga loh guys. Dan tips ketujuh atau tips yang terakhir, jangan pernah lupa yang namanya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena ini memang benar-benar penting. Walaupun kalian sudah belajar mati-matian, sudah baca buku yang tumpukannya segunung, terus sudah bakar tuh buku, minum abunya, tapi kalian lupa sama Tuhan, percuma guys. Bisa aja tuh nanti pas kalian ujian tiba-tiba kalian gugup, kalian ngeblank, gak bisa jawab soalnya kan. Nah, itu tadi 7 tips untuk bisa lulus UKOM one shot. Semoga ada yang bisa kalian terapkan di cara pembelajaran kalian ya guys. Yang kayak aku bilang tadi, cara belajar kita itu beda-beda. Karena kan ada orang yang memang tipenya itu yang textbook, sukanya baca buku, sukanya belajar sendirian, diam, tenang, nggak ada orang nafas, bahkan dia pun kayaknya nggak nafas gitu kan. Tapi kalau kayak aku pribadi, aku nggak bisa belajar itu sendirian. Aku nggak bisa belajar baca buku sendirian di tempat yang sepi, nggak bisa. Aku malah tidur guys. Jadi daripada aku tidur, aku lebih memilih untuk menonton video, salah satunya video yang membahas materi-materi UKOM tadi. Dan untungnya juga aku punya satu grup yang berisikan mahasiswa-mahasiswa keperawatan unggul dari seluruh Indonesia. Di dalam grup itu pun aku banyak banget dapat ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Aku dapat soal-soal uji kompetensi periode sebelumnya dari grup itu tuh banyak banget. Dan dari itu juga aku share ke teman-teman aku. Nah, jadi aku dan teman-teman aku yang di kampus bahas soal-soal itu deh jadinya. Oke, sekian dulu video kali ini ya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa kalian terapkan, khususnya untuk kalian yang mau uji kompetensi sebentar lagi nih. Semoga nggak ada kendala-kendala yang bikin kalian tambah pusing ya guys. Pokoknya semoga dilancarkan aja, yang terbaik lah ya buat kalian semua. Untuk temen-temen yang retaker juga semoga uji kompetensinya kali ini lulus ya. Jadi cepet dapat STR, cepet kerja juga. Dan buat adik-adik yang masih kuliah atau baru masuk kuliah keperawatan, tetap semangat, tetap sehat, terus berjuang karena perjalanan kalian masih panjang. Tapi ingat, semua akan indah pada waktunya. Ya, sampai di sini dulu. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, subscribe, dan jangan lupa untuk share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa juga follow aku di Instagram dan TikTok ya. See you next video. Dadah!